Mendengar ayahnya sampai menyangkut pautkan istri dan mertuanya, Abner yang mulanya masih berusaha tidak peduli, pada akhirnya ikut tersulut emosi. Namun masih bisa dia pendam di balik ekspresi datarnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sudah semestinya ayah dan anak yang seharusnya bisa saling menyayangi dan juga melindungi. Namun di Surabaya, ada seorang anak yang malah dengan tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri hanya karena sakit hati dengan perkataan sang ayah yang merasa kecewa karena masalah gadai mobil. Di dalam melakukan aksi kejahatannya untuk menutupi semua, sang anak pun menyusun skenario seolah-olah sang ayah meninggal akibat kecelakaan. Padahal dia yang menghabisi sang ayah. Benar-benar anak yang durhaka. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang pria berinisial AUO 22 tahun nekat ayah kandungnya berinisial MS 65 tahun di Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 5 April 2025 lalu. AUO diketahui nyawa ayahnya seusai terlilit utang vendor pernikahan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah di Surabaya, ada seorang pria yang bernama Abner Uki Oktavian. Pria yang akrab disapa dengan panggilan Abner ini merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama M. Saluki, seorang pebisnis mobil yang di saat itu usianya sudah mencapai 65 tahun. Namun mengenai informasi tentang ibunya tidak disebutkan di media manapun. Di usianya yang masih sangat muda, yaitu baru 22 tahun, Abner sudah mengambil langkah besar di dalam hidupnya dengan menikahi sang kekasih hati yang identitasnya tidak disebutkan di media. Mereka diketahui baru saja menikah pada awal tahun 2025. Namun alih-alih bisa menikmati indahnya masa-masa awal sebagai pengantin baru, keduanya justru harus tinggal saling berjauhan. Sebab di saat itu, istri Abner sedang tinggal di Malang untuk menempuh pendidikan kedokterannya. Sehingga Abner jadi kerap bolak-balik antara Surabaya dan Malang untuk sering-sering menjumpai istrinya. Di Surabaya, Abner masih tinggal satu lingkungan dengan keluarganya, termasuk orang tuanya yaitu sang ayah dan juga kerabat-kerabatnya yang lain. Di mata keluarganya, Abner sebenarnya belum dianggap siap untuk menjalani peran sebagai kepala keluarga. Selama ini dia sering membuat keputusan yang keliru dan melakukan hal-hal yang menyimpang. Di tempat kerjanya yang bergerak di bidang pelayaran, Abner bahkan pernah diduga terlibat di dalam praktik ilegal yaitu berupa penyelundupan solar. Dan hal itu membuat keluarga semakin khawatir dengan arah hidup yang dia pilih. Apalagi kondisi keuangan Abner sendiri belum stabil untuk membangun rumah tangga. Meski orang tuanya tergolong mampu secara finansial, mereka tidak ingin Abner terus bergantung kepada mereka. Tanpa orang tuanya, kondisi keuangan Abner sangatlah pas-pasan. Meski sekedar untuk biaya hidupnya sendiri, dia benar-benar begitu sulit. Namun, Abner justru nekat mengambil resiko dengan membiayai hidup orang lain. Padahal membangun rumah tangga bukanlah persoalan yang mudah. Ada banyak tantangan, terutama soal ekonomi yang semakin berat dari hari ke hari. Dan benar saja, jangankan untuk mencukupi kebutuhan setelah menikah, membiayai seluruh biaya pernikahannya sendiri saja, Abner belum sanggup. Di saat itu diketahui, dia berhutang kepada vendor pernikahan sebesar 25 juta rupiah. Ketika menjadi pengantin baru, yang bagi banyak orang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan dan harapan baru, Abner malah diliputi rasa stres dan tekanan akibat beban hutang pernikahannya. Sebab, tentu saja, setiap hari dia dihantui oleh tagihan demi tagihan yang datang silih berganti, seolah tidak memberinya ruang untuk bernafas lega. Ditambah lagi, dia juga dituntut untuk menanggung kebutuhan hidup rumah tangganya yang kian hari terasa semakin berat. Terlebih, dia juga harus rutin bolak-balik ke Malang untuk menemui sang istri. Perjalanan antar kota itu membutuhkan ongkos yang tidak sedikit, sementara pemasukan Abner sangatlah terbatas. Tekanan demi tekanan menumpuk, hingga pada akhirnya membuat Abner kembali melakukan tindakan ceroboh dan nekat.
Di tengah kondisi ekonomi yang terus menghimpit, Abner mulai kehilangan arah dan berpikir pendek. Pada hari Selasa tanggal 8 April tahun 2025, diam-diam Abner mengambil keputusan gegabah dengan menggadaikan mobil Fortuner milik Saluki, ayahnya sendiri, demi melunasi hutang pernikahannya yang terus menghantuinya. Yang mana sebenarnya mobil Fortuner milik Saluki itu seharusnya bisa menjadi aset berharga untuk Saluki sendiri, namun malah digadaikan oleh anak kandungnya sendiri. Singkat cerita, tidak butuh waktu lama, Saluki akhirnya menyadari bahwa anaknya kembali berbuat ulah dengan menggadaikan mobil miliknya. Abner yang tidak mampu mengelak mengakui semua perbuatannya. Pengakuannya itu tentu saja menyulut kemarahan besar dari dalam diri sang ayah. Demi meredakan amarah sang ayah, di saat itu Abner berjanji dia bakal segera menebus kembali mobil yang dia gadai. Setiap harinya, sang ayah tidak pernah absen, selalu menegur dan mengingatkan Abner untuk memenuhi janjinya yang sudah dia ucapkan. Sang ayah terus mendesak sang anak untuk segera menepati ucapannya dan menebus kembali mobil yang dia gadai. Desakan demi desakan sang ayah pun seiring waktu membuat Abner kian frustasi. Abner berupaya untuk menepati janjinya dan menghubungi pihak penerima gadai untuk menebus mobil milik sang ayah. Sampai pada akhirnya Abner pun mengajak ayahnya, Saluki, ke Jakarta. Rencananya ingin bertemu dengan pihak penerima gadai. Di sepanjang perjalanan, Saluki yang masih kesal dengan kelakuan anaknya pun tidak henti-henti menyalahkan Abner. Abner yang mungkin menyesali perbuatannya hanya bisa terdiam dan bersabar saat dihantam terus-menerus dengan omelan sang ayah. Sampai ketika mereka sudah tiba di Jakarta, pihak penerima gadai yang mereka tunggu-tunggu tidak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Hal itu pun membuat Saluki merasa sangat kesal dan semakin-makin mengomeli Abner. Abner yang tidak tahan lagi dengan omelan sang ayah, kemudian jadi berpikir tega. Dia di saat itu ingin memutuskan untuk meninggalkan sang ayah di Jakarta, sedangkan Abner diam-diam ingin kembali ke Surabaya. Ya, dia ingin menelantarkan sang ayah. Singkat cerita, hal tersebut pun dia lakukan. Namun meskipun ditelantarkan, entah bagaimana caranya, Saluki sang ayah bisa pulang. Dia kembali ke rumahnya sambil marah-marah dan kembali mendesak Abner untuk menebus gadaian mobilnya. Abner pun di saat itu merasa semakin tertekan dan jenuh dengan desakan sang ayah yang tiada henti. Abner kembali mengatur pertemuan dengan pihak yang menerima gadai mobil. Abner lalu kembali mengajak sang ayah untuk menemui orang yang menebus gadai mobil tersebut. Pada Jumat malam, 4 April 2025, sekitar pukul 21.15, keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy bernomor polisi L4735ACF milik Saluki. Mereka menuju ke area parkir sebuah minimarket di kawasan Krembang, lokasi yang sudah disepakati sebagai tempat pertemuan. Namun sobat, setelah sekian lama menunggu, orang yang ditunggu ternyata tidak juga muncul. Saluki yang datang dengan harapan besar seketika berubah menjadi sangat murka kepada sang anak. Ini bukan kali pertama dia merasa dipermainkan oleh anaknya sendiri. Dia kembali gagal membawa pulang mobil miliknya. Dan hal itu pun ternyata cukup membuatnya menjadi sangat emosi. Saluki meluapkan seluruh amarahnya kepada Abner. Kata-kata kasar, nada tinggi, dan kemarahan yang selama ini dia tahan tumpah ruah semuanya. Bukan hanya menyasar kepada Abner, tapi juga menyeret nama sang istri dan juga mertua Abner. Mendengar ayahnya sampai menyangkut pautkan istri dan mertuanya, Abner yang mulanya masih berusaha tidak peduli, pada akhirnya ikut tersulut emosi. Namun masih bisa dia pendam di balik ekspresi datarnya. Sampai pada akhirnya, mereka yang sudah menunggu terlalu lama memutuskan untuk pulang. Dan di dalam perjalanan pulang, Saluki masih saja emosi dan tidak henti-hentinya meluapkan kemarahan kepada sang anak. Abner yang hanya diam menerima sasaran emosi sang ayah. Dia bukan berusaha menenangkan diri dan bersabar, melainkan di dalam diamnya, emosi yang membara mulai menjajah akal sehatnya. Yang ternyata dia malah berencana ingin berbuat keji kepada sang ayah, yaitu sekalian saja ayahnya dihabisi. Singkat cerita, sesampainya di rumah, di dalam wajah polosnya, Abner menyimpan seluruh emosi dan berpura-pura kembali berdalih jika sang penerima gadai siap ditemui. Yang mana padahal Abner sebenarnya ingin melancarkan aksi kejinya dengan mengajak sang ayah pergi ke sebuah tempat yang sepi dan akan menghabisi sang ayah di sana. Namun, Saluki yang tidak curiga sama sekali, dia menuruti dan percaya saja dengan perkataan Abner. Dia kembali ikut dengan anaknya tersebut berboncengan ke sebuah tempat sepi di Jalan Raya Darmo Permai 2 sekitar pukul 12.30 dini hari. Saat itu, hari sudah berganti ke hari Sabtu tanggal 5 April 2025.
Malam itu begitu sunyi, jalanan yang mereka lewati begitu sepi, nyaris tanpa satupun kendaraan yang melintas. Hanya ada suara mesin motor Scoopy milik Saluki yang menemani perjalanan mereka, bersamaan dengan luapan emosi Saluki yang terus meledak-ledak dari jok belakang. Dan di titik itulah, Abner tidak lagi mampu menahan amarahnya. Hatinya sudah sepenuhnya terbakar amarah yang tidak terbendung. Di tengah gelap dan lengangnya malam, Abner perlahan memperlambat laju motornya, lalu menghentikannya di sebuah ruas jalan yang sepi. Tanpa satupun kata keluar dari mulutnya, Abner lalu melancarkan niat kejinya dengan menyikut sang ayah dengan keras menggunakan tangan kanannya. Saluki yang di saat itu tidak siap menerima serangan sang anak, tubuhnya langsung oleng ke samping. Dalam sekejap dia jatuh terhempas ke aspal, terlentang dengan kepala bagian belakang menghantam keras ke permukaan jalan. Bunyi benturan terdengar begitu keras dan nyaring. Dahi Saluki yang terkena sikutan pun juga tampak terluka. Usianya yang sudah tidak muda lagi membuat tubuhnya tidak cukup kekuatan untuk menahan benturan yang begitu kuat. Saluki pun tergeletak. Dia sekarat, menahan rasa sakit yang luar biasa. Nafasnya tersengal, pandangannya pun mulai buram. Di saat itu, alih-alih merasa khawatir dan panik atau merasa menyesal, Abner justru semakin gelap mata. Dia tidak menolong sang ayah, malah sebaliknya, dia malah punya ide untuk menyusun skenario dan menutupi kejahatannya. Dia buru-buru membawa motor dan tas milik sang ayah dan menyembunyikannya di kawasan Sidoarjo. Semua itu dirancang agar seolah-olah sang ayah menjadi korban kecelakaan atau tindak kriminal. Ya, kurang lebih seperti pembegalan atau mungkin perampokan. Sementara itu, Saluki yang masih tergeletak di tempat kejadian dalam kondisi yang sekarat tanpa pertolongan, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa waktu setelah kejadian mengerikan tersebut, pagi pun tiba, sekitar pukul 5 subuh. Suasana di Jalan Raya Darmo Permai 2 Surabaya mulai ramai seperti biasa. Jalan tersebut memang kerap sekali dijadikan area jogging oleh warga sekitar. Langit masih berwarna kelabu saat sejumlah warga mulai berdatangan untuk berolahraga pagi. Namun rutinitas itu mendadak berubah menjadi kepanikan setelah beberapa orang melihat sosok tubuh pria lansia tergeletak dalam posisi yang terlentang. Kondisinya sangat mengenaskan. Diam terbujur kaku dengan luka di bagian kepala. Kepanikan pun menyebar. Beberapa warga bergegas menghubungi Comment Center 112 Surabaya. Tidak berselang lama, laporan itu diteruskan ke pihak kepolisian. Petugas pun datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan mengamankan area kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian, pria lansia yang ditemukan tergeletak itu dipastikan sudah tidak bernyawa. Guna mengungkap identitas korban, petugas kepolisian segera melakukan penyisiran di sekitar TKP untuk mencari barang bukti yang dapat membantu proses identifikasi. Selain itu, mereka juga mulai mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar area penemuan jasad demi menelusuri siapa sebenarnya pria malang tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Lalu sobat, di sisi lain, di waktu yang hampir bersamaan, Abner sang pelaku yang sudah menyembunyikan motor dan barang-barang sang ayah kemudian pulang ke rumah pada pukul 6 pagi. Dia yang tidak ingin dicurigai kemudian bersandiwara di hadapan keluarganya dengan berpura-pura panik. Dia menangis terseduh-seduh di hadapan keluarganya. Tapi anehnya, tak setetes pun air matanya jatuh. Kepada keluarga, Abner mengaku jika sang ayah mengalami kecelakaan. Pihak keluarga yang mendengar perkataan Abner, mereka langsung syok. Mereka memutuskan untuk segera memastikan keadaan Saluki yang ternyata benar jika Saluki sudah tewas meregang nyawa dan kondisinya sudah diperiksa oleh polisi. Setelah pihak kepolisian mengetahui identitas korban dari keluarga korban langsung, polisi langsung serta meminta keterangan keluarga korban, termasuk kepada Abner yang terakhir kali pergi dengan Saluki dan mengaku mengetahui jika Saluki meninggal karena kecelakaan. Saat dimintai keterangan, Abner pun masih mempertahankan sandiwaranya dengan menangis dan memasang wajah trauma. Sama dengan pengakuannya kepada keluarga, Abner juga mengaku kepada polisi jika dia dan ayahnya kecelakaan dan dirampok. Kendati demikian, melihat Abner menangis tanpa air mata membuat keluarga merasa janggal. Entah mengapa pihak keluarga ragu dengan keterangan dari Abner yang selama ini kerap berbuat onar. Terlebih juga terakhir kali Abner memang sedang membuat masalah dengan sang ayah terkait permasalahan gadai mobil. Pihak keluarga yang merasa curiga dengan keterlibatan Abner kemudian meminta polisi untuk segera melakukan otopsi kepada jasad Saluki dan juga ikut memeriksa Abner. Dari hasil pemeriksaan medis ditemukan adanya luka memar yang cukup parah di bagian kepala belakang, disertai dengan luka tersebut diduga kuat menjadi penyebab utama mengapa Saluki meninggal dunia. Di saat itu Abner yang semakin terpojok, semakin berupaya keras bersandiwara untuk menyamarkan kejahatannya. Bahkan Abner di saat itu sempat ikut mendampingi jasad sang ayah saat diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Namun setelah itu,
Abner dibawa lagi untuk diperiksa. Di bawah tekanan dan setelah penyelidikan semakin menguat, Abner tidak bisa mengelak lagi. Apalagi setelah polisi menemukan bukti rekaman CCTV dari sekitar lokasi kejadian yang memperlihatkan Abner sedang membonceng Saluki dengan sepeda motor sesaat sebelum peristiwa terjadi. Beberapa waktu kemudian, rekaman lainnya menunjukkan motor yang sama kembali melintas. Namun kali ini Abner terlihat sendirian. Terbongkarnya bukti-bukti tersebut membuat Abner semakin tidak bisa berkutik. Dia pun akhirnya mengakui semua perbuatannya. Di dalam pengakuannya kepada penyidik, Abner mengaku sengaja merancang skenario kematian sang ayah agar seolah-olah ayahnya tersebut tewas akibat kecelakaan dan dirampok. Dia juga sengaja menyembunyikan sepeda motor dan barang-barang berharga milik Saluki untuk memperkuat narasi palsunya. Semua itu dia lakukan karena diliputi rasa sakit hati dan amarah terhadap sang ayah terkait permasalahan gadai mobil. Abner mengaku bahwa dia menggadaikan mobil sang ayah untuk biaya pernikahannya. Ayahnya yang kesal pun kemudian jadi terus mendesaknya untuk menebus mobil tersebut. Kendati begitu, beberapa kali mereka selalu gagal menebus mobil milik sang ayah yang membuat sang ayah jadi naik pitam dan tidak henti-hentinya memarahi Abner. Yang kemudian emosi Abner tidak bisa terbendung lagi karena di saat itu sang ayah juga sampai membawa-bawa istrinya serta mertuanya yang membuat Abner pada akhirnya gelap mata dan peristiwa ini berujung tragis bagi sang ayah. Atas perbuatannya yang mengerikan, Abner resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa serta pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Abner terancam hukuman penjara maksimal hingga 15 tahun. Baru seumur jagung menikah, bukannya membangun kehidupan yang lebih baik bersama sang istri, namun Abner justru mengambil jalan yang menghancurkan masa depannya sendiri. Pernikahan yang seharusnya menjadi babak baru, penuh harapan, justru berujung pada tragedi yang bawa luka mendalam bagi banyak pihak. Sementara itu, setelah proses otopsi selesai, jenazah Saluki dipulangkan kepada pihak keluarga. Dia lalu dimakamkan. Isak tangis keluarga mengantarkan kepergiannya. Keluarga benar-benar dibuat terpukul dan tidak habis pikir. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Abner, yang selama ini memang dikenal kerap membuat masalah, akan sanggup melakukan tindakan sekeji itu terhadap ayah kandungnya sendiri. Rasa kecewa, marah dan hancur bercampur menjadi satu. Meski pelaku adalah anak korban sendiri, keluarga sepenuhnya menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwajib dan berharap Abner mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Bagi mereka, tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan keji seperti itu. Tidak hanya keluarga, tapi orang-orang sekitar yang mengenal baik sosok Saluki pun juga diselimuti kesedihan. Mereka tidak percaya jika ada anak yang dengan tega menghabisi nyawa sang ayah. Padahal, anaknya tersebut sudah dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan dipenuhi dengan kebutuhan hidupnya. Itu dia sobat, kisah dari Abner yang dengan tega menghabisi nyawa sang ayah karena merasa kesal. Sang ayah terus menanyakan mobilnya yang sudah digadai oleh Abner. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.